Halo, hai, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali. Kita akan mempelajari bab 2 mengenai reaksi redoks dan elektrokimia. Tapi kita akan masuk ke bagian mengenai korosi terlebih dahulu. Apa itu korosi? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan manusia? Bagaimana cara mencegahnya? Yuk kita pelajari dalam tayangan slide dan video berikut ini. Korosi ini banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Korosi merupakan kerusakan logam yang disebabkan reaksi logam dengan bahan-bahan yang ada di lingkungannya. Korosi ini biasanya ditandai dengan adanya keropos atau terbentuknya kerak atau adanya perubahan warna yang berbeda dengan warna logam sebelumnya. Contoh korosi yaitu pembentukan karat pada besi, pudarnya warna mengkilap pada perak, dan munculnya warna kehijauan pada logam tembaga. Korosi disebabkan oleh 1. Kelembaban udara, 2. Tingkat keasaman atau pH, 3. Adanya larutan elektrolit baik itu garam, asam atau basa. Korosi juga dapat disebabkan oleh adanya kenaikan temperatur, juga karena keberadaan beberapa jenis bakteri. Korosi sebenarnya merupakan reaksi oksidasi dan reduksi antara logam dan oksigen. Oksidasi dan reduksi merujuk pada perubahan bilangan oksidasi karena adanya transfer elektron. Ini ilustrasi mengenai pembentukan karat pada logam besi. Bagaimana reaksi kimia yang terjadi pada perkaratan besi? Besi mengalami oksidasi sehingga akan terbentuk ion besi dan melepaskan elektron. Elektron akan mengalir dan bereaksi dengan oksigen dan membentuk air. Air akan bereaksi dengan oksigen kembali membentuk ion hidroksil. Ion hidroksil ini akan bereaksi dengan ion besi membentuk senyawa karat, yaitu Fe2O3XH2O. Dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti mengenal logam emas. Dibandingkan dengan besi, emas harganya sangat mahal sebab emas memiliki kelebihan dibandingkan besi, yaitu selain warnanya yang menarik dan mengkilap, emas adalah logam yang tidak mudah berkarat sehingga memiliki nilai investasi dan juga dapat digunakan untuk membuat perhiasan. Mudah atau tidaknya suatu logam terkorosi atau berkarat dapat dilihat dengan menggunakan deret volta. Deret volta disusun berdasarkan potensial reduksi dari logam. Makin ke kanan, logamnya akan makin mudah tereduksi. Sedangkan makin ke kiri, logamnya makin sulit tereduksi atau makin mudah teroksidasi. Dalam deret ini terlihat bahwa emas dengan lambang AU terletak paling kanan. Artinya, AU atau emas paling sulit berkarat atau paling sulit teroksidasi. Korosi bukanlah sesuatu yang dapat kita anggap ringan. Kerugian akibat korosi antara lain: 1. Kecelakaan yang menimbulkan cacat atau korban jiwa seperti runtuhnya jembatan karena korosi, serta kebocoran pipa gas dan meledaknya tangki atau pembangkit listrik yang disebabkan oleh adanya karat. Yang kedua yaitu timbulnya kerusakan pada perkakas, bangunan, dan besi. Yang ketiga yaitu kerugian tidak langsung seperti pada terhentinya proses produksi sebuah pabrik karena adanya perbaikan pada mesin yang mengalami korosi. Beberapa langkah dilakukan untuk mencegah korosi. Pertama, misalnya mengecat pagar, jembatan, tiang untuk menghindarkan kontak besi dengan udara dan air. Yang kedua, dengan melumuri bagian perkakas atau mesin dengan oli. Yang ketiga, membalut rangka besi dengan plastik, contohnya pada rak piring atau keranjang sepeda. Yang keempat, dengan menggunakan teknik penyempuhan atau electroplating, yaitu melapisi logam dengan logam lainnya dengan cara elektrolisis. Contohnya pelapisan logam nikel, lapisan krom pada kran air dan velg roda kendaraan, lapisan timah pada kaleng makanan, dan pelapisan timbal pada pipa air minum. Teknik galvanisasi, yaitu melapisi logam dengan seng seperti pada tiang, pipa, badan kendaraan, atau atap rumah. Yang keenam yaitu teknik tumbal atau pengorbanan anoda, misalnya menggunakan magnesium, di mana magnesium ini akan teroksidasi atau berkarat sehingga logam yang dilindungi tidak akan berkarat. Berikutnya mari kita amati praktikum seorang siswa mengenai korosi pada logam besi khususnya paku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zafran Maulana di channel ini. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktikum kimia, yaitu tentang korosi yang terjadi pada besi. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya korosi. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu 5 buah gelas plastik yang akan diisi dengan air biasa, air asam, air garam, minyak makan, dan juga minyak tanah. Masukkan paku bersih ke dalam masing-masing gelas plastik. Tutup semua gelas dan tunggu lebih kurang 5 hari. Inilah penampakan paku yang telah didiamkan selama 5 hari. Tampak perubahan warna pada beberapa larutan yang menandakan terjadinya reaksi korosi pada larutan tersebut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Pada percobaan yang telah kita lakukan, kita dapat menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi pada besi. Yang pertama, yaitu pada paku yang terendam pada air biasa. Berdasarkan nilai potensial reduksi standarnya, besi atau Fe memiliki N0 sebesar min 0,44 volt, sedangkan oksigen dan air memiliki N0 sebesar plus 0,401 volt. Jika besi bereaksi dengan oksigen yang mengalami kontak langsung dengan air, maka besi akan mengalami oksidasi dan oksigen akan mengalami reduksi. Melalui serangkaian reaksi, maka akan dihasilkanlah Fe2O3 kali H2O atau yang dikenal dengan karat. Yang kedua, yaitu pada paku yang terendam pada air asam.
Korosi yang terjadi pada kondisi asam terjadi karena adanya reaksi reduksi tambahan yang terjadi pada katoda. Reaksinya yaitu 2H+ ditambah 2Mn menghasilkan H2. Adanya reaksi reduksi tambahan yang terjadi pada katoda ini menyebabkan lebih banyak besi yang teroksidasi. Sehingga kecepatan korosi yang terjadi pada permukaan besi semakin besar. Namun, pada percobaan yang saya lakukan, saya hanya menggunakan cuka atau C3COH yang merupakan asam lemah, serta konsentrasi cuka dapur yang terbilang sangat rendah, sehingga kurang berpengaruh kepada kecepatan reaksi korosi yang terjadi. Yang ketiga yaitu pada paku yang terendam pada air garam. Garam merupakan elektrolit. Konsentrasi elektrolit yang tinggi dapat meningkatkan kecepatan aliran elektron, sehingga laju korosi meningkat. Yang keempat yaitu pada paku yang terendam pada minyak makan. Penggunaan minyak dapat menghambat korosi karena minyak dapat menghambat kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air, sehingga korosi tidak akan terjadi. Begitu pula yang terjadi pada paku yang terendam pada minyak tanah. Kesimpulannya yaitu, faktor penyebab terjadinya korosi yaitu adanya kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air, dan juga karena adanya pengaruh dari elektrolit seperti asam dan garam. Cara pencegahannya yaitu dengan melumuri atau melapisi logam dengan menggunakan minyak. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.